Pokoknya saya nitip cari keberkahan. Kalau dunia itu subjektif, ya fata morgana. Ya, saya tua ini mah ending dari perjuangan saya sebenarnya pengen melihat indahnya hasil karya gitu ya. Saya masuk Desember, Juli dapat surat cinta. Nah, saya dipanggil waktu itu, sekarang lantai 2 di masjid itu. Saya dikumpulkan, ternyata bukan pembekalan yang positif gitu kan. Ya, tapi pembekalan evaluasi tentang kinerja guru gitu. Ya tuh support banget dan pernah ngasih dana bantuan gitu supaya kita bikin film tuh apa yang dibutuhin gitu. Sampai ini 2 juta untuk bikin sinema ya gitu. Terus dari situ ayah bikinin tuh sinema karena karya-karya anak tuh dihargain banget sama ayah musnya gitu. Pas Pak Mus datang, kayaknya Pak Mus ngeliatin pas saya matanya lagi ngeliat mie. Terus Pak Mus bilang mau, saya basa-basi enggak Pak gitu. Padahal sih mau. Terus karena dipaksa, makan aja nanti Bapak minta lagi ke Mang Uwa karena dipaksa, itu mah dipaksa sih. Jadi saya mau aja makan sama, iya waktu itu sama Bu Fatma waktu itu bagian BP. Saya senang kalau lihat murid sudah menjadi seseorang atau sesuatu di sekolah ini. Siapa dia sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Iin, tapi kalau di Borces kalau dulu sering dipanggil Bunda Iin. Nama asli itu Mutakin Nur Furqon. Cuman biasa dipanggil Uyung, dan lama-kelamaan nama Uyung itu di sini ya alhamdulillah familiar lah di sini. Saya dengan Bu Is Kurniawati dari unit SMP Taruna Terpadu. Nama saya Dini Haryani. Awal pertama kali saya masuk Borces itu saya tahun 2009 ya. Dan di awal tahun itu kebetulan saya baru lulus banget 94 ya. Mungkin flashbacknya awalnya sih saya pribadi saya nggak percaya diri kalau saya itu bisa menjadi seorang guru. Saya sebenarnya bukan orang Bogor. Tahun 2000 saya merantau ke Bogor. 2005 akhir saya kebetulan didatangi oleh teman di komplek, dibutuhkan guru bahasa Sunda saat itu. Saya datang ke sekolah dan saya alhamdulillah diterima di tahun 2005 akhir sebagai guru bahasa Sunda di SMP Taruna Terpadu. Kalau dihitung sampai sekarang 90% perjalanan saya itu ada di sekolah sini sampai sekarang. Pertama, saya saat itu baru beberapa bulan mengajar di SMP Taruna Terpadu, sudah dipanggil saat itu kebetulan peralihan dari kepala sekolah Bapak Sumpena kepada Ibu Besewarni. Pada saat itu saya dipanggil oleh kepala sekolah baru SMK Taruna Terpadu yaitu Bu Risris untuk menggantikan beliau sebagai guru prakarya dan kewirausahaan. Nah, sejak itu saya mendua mengajar di SMP Taruna Terpadu dan mengajar di SMK Taruna Terpadu. Beberapa bulan kemudian saya dipanggil juga di unit yang lain yaitu di SMK Bisnis Manajemen, SMK Taruna Terpadu 2. Jadi pada saat tahun kedua 2006 itu saya mengajar 3 unit. Dan perjalanan itu luar biasa, banyak hal yang memang kenangannya. Saya masuk ke sini bergabung dengan SMP Taruna Terpadu atau dulu SMP Borces dari tahun 2005.
waktu itu saya masuk dengan kepala sekolahnya Pak Sumpena yang dari Bandung. Hanya sebentar aja sih dengan Pak Sumpena. Setelah itu kemudian Pak Sumpena diganti dengan Bu BC Warni. Pertama ngajar langsung di SMP? Iya, saya pertama ngajar memang langsung di SMP dan sampai sekarang masih tetap betah dan tidak mau pindah. Tetap pengennya di SMP aja. Pokoknya Masuk tahun 2008 sama kayak Miss Dini, cuman lebih duluan beliau, hanya berbeda sekitar 4-5 bulan lah. Karena waktu itu status saya menggantikan guru, waktu itu guru PLH. Pertama kali saya masuk itu di SMP. Di SMP mungkin agak sedikit nyabang lah, bahasa dulu kan nyabang ke multimedia. Kalau zaman Bu In ini tuh baru 3 kelas, zaman saya 2008 itu ada peningkatan sekitar 6 kelas lah, 6-8 kelas lah gitu. Jadi paginya di SMP, siangnya di SMK di multimedia waktu itu. Kebetulan ada salah satu guru bahasa Inggris yang memang mengundurkan diri tahun itu. Beruntung banget. tahun berapa? Saya tahun 2009. Iya, tahun 2009. Mau jatuh Bagi saya Borges itu rumah kedua ya. Rumah kedua. Jadi kalau saya masuk Borges, kalau bisa selama-lama dah. Ya. Setelah pulang ngajar, pengennya ya udah berbaur sama rekan-rekan gitu. Ya. Nah, awal tahun itu saya satu bidang studi dengan Miss Dini dan Miss Evin, serta ada satu lagi Udan Mukli. Satu lagi sama Miss Nia. Ya, Miss Nia. Kebetulan di sini saya mengajar bahasa Inggris. Alhamdulillah sampai sekarang nggak akan diganti. Saya masuk di BOAS yang dulunya SMK Taruna Terpadu 1 di tahun pelajaran 2008-2009. Waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Ismet, lalu berganti jadi Bu BC Warni begitu. Kesan pertama datang ke sini, Masya Allah ya, masih banyak rumput-rumputnya, belum seperti sekarang begitu. Di parkiran tuh masih rumput, masih tanah, masih jeblok guys. Jadi nggak kayak sekarang lah. Sekarang mah udah enak jalannya, seperti itu. Banyak kenangan yang didapat di Borces saat itu. Saya sering diajak, bahkan disuruh untuk terjun langsung saat momen sekolah mau bayaran. Saya dipanggil saat mengajar, suruh masukin uang untuk gaji karyawan, gaji guru-guru, masukin ke dalam slip gaji. Gitu. Dan saat itu gaji saya baru 250.000. Tahun berapa? Tahun 2026 itu 18.000 per jam. 18.000 per jam, 2006 gitu. Seiring sejalan, saya merasakan perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh Borces saat itu. Tahun 2006 itu jalan itu masih jeblok, masih batu-batu. Ya, kalau kita hujan, tanah lengket, itu pasti di depan itu udah siap tuh kardus-kardus. Karena guru, anak-anak, saat itu kan anak-anak jarang yang pakai motor gitu ya. Kakinya jeblok tuh, dikeset-keset dulu. Depan banget jalan raya itu. Itu batunya gerinjul itu. Masih gang kecil ya? Masih gangnya hampir sama sih ya. Cuma kan nggak ada yang sebelah sini. Tetapi itu jalannya nggak sebagus sekarang gitu ya. Tempat parkirnya juga masih rumput-rumput gitu ya. Dan itu tidak banyak. Nah, pada saat itu di SMK Taruna Terpadu itu masih 3 multimedia, 3 kelas. Dan kelasnya itu luar biasa ya, masih kalau dibilang sekarang mah udah keren gitu. Dulu itu masih Jurusannya udah 9 apa? 3 kelas multimedia, 2 kelas TKR saat itu. Alhamdulillah saya ustazah, jadi saya megang mapel pendidikan agama Islam. Ceritain sampean dulu atau tentang keseruan di Borces yang kita banyak nggak tahu. Dulu awal saya ngajar, saya di SMP itu baru ada 3 kelas. Untuk kelas 9-nya itu kalau nggak salah, 3 kelas sampai 9C dulu inget banget. Terus kelas 8-nya juga baru 5 kelasan deh kalau nggak salah.
masih sedikit lah, intinya masih sedikit lah beda dengan sekarang yang sudah mungkin sangat melonjak dan meningkat. Dulu saya awal masuk itu kelasnya juga saya masih ngajar di saung. Dulu mah ada saung, yang sekarang itu yang kamar mandi tuh, yang ada parkiran motornya juga, itu dulu di situ saung. Saya ngajar di saung dulu karena memang kelasnya juga belum banyak. Jadi untuk kelas 8 saya ngajarnya di saung dulu. Ya alhamdulillah sih, meskipun seperti itu kita tetap bisa belajar dengan fokus meskipun di saung yang masih dari bilik-bilik. Ya mungkin kalau sekarang tapi jadi hal yang bisa dikenang dan menyenangkan dengan sekarang perubahan Borces yang sangat luar biasa. Ini juga mungkin atas kerja keras yang pemilik yayasan Pak Mus. Terus hal paling berkesan di awal-awal ngajar di sini tuh pas kalau sekarang MPLS. Kalau dulu tuh MOS ya. Jadi tiap MOS itu dulu kita selalu ada jalan kaki. Jalan kaki tuh luar biasa banget, dan sekarang tuh nggak ada. Kadang kangen gitu, hal-hal kayak gitu tuh kangen gitu. Kalau dulu tuh siswanya, gurunya jalan dari mana ya? Dari sekolah sampai ke mana pun lupa. Ke Kayu Manis, ke Koramil kayak gitu tuh. Jadi ada momennya seperti itu di MPLS sama MOS, terus diakhiri dengan pentas seni kalau MPLS tuh gitu. Terus ada lagi dulu tuh kita kalau family gathering tuh kita suka ke pantai. Jadi pas awal ngajar di sini, Masya Allah baru guru baru gitu ya, saya kan gantiin teman saya, baru guru baru kita bulan Juni itu kita tiap naik kelas tuh family gatheringnya ke pantai, dan cuma dikasih 50.000 aja udah bahagia banget gitu. Ya Allah, nggak ada door prize motor haji tuh nggak ada, dikasih transport 50.000, Masya Allah kita udah seneng banget, bahagia banget gitu. Jadi berangkat pagi pulang malam, tapi ayah nggak pernah ikut, tapi kita bahagia banget gitu. Sampai ke sekarang kan kalau family gathering tuh Masya Allah ada banyak banget door prize-nya begitu. Iya. Pertama. Dan kita merasakan momen hari Sabtu itu kita guru-guru sama siswa pakai baju bebas. Hari Sabtu itu tidak pakai baju seragam, kita itu pakai baju bebas. Guru bisa pakai celana jeans, pakai kaos. Iya, saat itu. Termasuk murid gitu ya saat itu. Kita masih merasakan kalau hari Sabtu yes gitu ya, karena saat itu kita merasakan tidak hanya bebas dalam hal gitu ya, tetapi kita bisa menggunakan tetap harus sopan saat itu gitu ya. Program sekolah gitu maksudnya? Iya, itu harus dari program sekolah udah langsung kita boleh memakai baju bebas hari Sabtu saat itu. Seiring sejalan, alhamdulillah saya merasakan gaji mulai naik sekitar kurang lebih tahun 2008 saya alhamdulillah ayah gitu ya, saya kebeli motor, bahkan motornya sekarang ada di rumah gitu ya, motor legend saya nggak boleh dijual itu. Saat saya sudah mulai terasa merasakan gitu bahwa bekerja itu ada satu hal keberkahan di situ ya. Saat itu saya masih menggunakan rapot yang bukan digital, rapot yang ditulis tulis tangan. Dan kebetulan ada satu momen yang saya memegang 3 perwalian. Itu luar biasa. 3 perwalian itu ditulis tangan. Terkadang kita udah ngoreksi. Saya inget tuh Pak Uyung, kata Pak Uyung gini, kalau ngoreksi pakai paku, tumpukin pakai paku, dipaku, duak gitu ya. Nah itu supaya langsung gitu dihitung gitu. Karena beliau itu ngajar paling banyak tapi jamnya cuma 1 jam 1 kelas. PLH saat itu, sekarang mata pelajarannya sudah tidak ada gitu ya saat itu. Iya. Terus guru. Nah kalau guru ya di sini yang angkatan saya bukan alhamdulillah sih, malah kayaknya udah nggak ada. Sudah makin banyak berganti dengan guru-guru yang berdatangan. Kalau angkatan saya dulu ada Pak Sabto, ada Pak Darmawan, kemudian tinggal Bu Ani satu lagi di SMP, dan saya. Selebihnya memang sudah tidak ada. Mereka sudah punya kesibukan masing-masing di luar, yang masih bertahan dan betah mungkin saya ya. Masih bertahan di SMP, dan saya memang betah ngajar di sini. Ya meskipun dengan teman-teman yang berbeda, kembali lagi kalau bekerja gimana kitanya, dimanapun kita bekerja, yang penting kita bisa menempatkan diri, harus tetap
fokus dan harus tetap sadar diri dimanapun kita bekerja, ya membawa diri yang baik, disiplin, jujur, itu yang paling penting. Bisa bekerja sama dengan siapapun. Oh iya, dulu juga IHT itu, kalau kita tahun ajaran baru itu IHT itu yang sekarang di kantin yang ada es inyong tuh, dulu kita IHT di situ. Emang itu dulu apa, Bu? Apa sih? Aula, iya. Jadi aulanya itu, jadi kita IHT-nya di situ. Yang sekarang ada kantin-kantin tempat es inyong itu. Nah, kita IHT-nya di situ. Awal ketemu ya di IHT sama Pamus. Karena dulu pas masuk Borces belum pernah ketemu Pamus sih. Soalnya pas di micro teaching juga Pamus belum nggak tahu sih, memang belum ketemu. Awal ketemu itu itu aja di IHT di aula itu yang sekarang jadi kantin yang ada es inyongnya itu. Nah, berikutnya nih, pertama saya mengenal sosok seorang Ayah Mustahidin itu, saya saat itu nggak tahu mana yang namanya ketua yayasan gitu. Saya melihat di lapangan saat itu yang sekarang ruang guru itu masih lapang, ada sosok yang lagi ikut serta dengan tukang bangunan. Beliau ikut beresin batu. Masih inget gak pakai pakaiannya apa? Iya, pakai pakaiannya itu kaos biasa, pakai sandal jepit. Dan di situ saya menganggap bahwa beliau itu bukan ketua yayasan. Tetapi pada saat guru-guru yang lain bilang, guru-guru yang sudah lebih lama dari saya bahwa itu ketua yayasan, saya di situ sangat salut. Ya Allah, gitu ya. Sehebat itukah ketua yayasan ini? Sering melihat beliau kalau jalan itu ke kelas-kelas ada sampah dia pungut sendiri gitu ya. Ayah itu pungut sendiri gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa gengsi gitu, atau beliau itu sebagai seorang ketua yayasan tidak peduli terhadap lingkungan. Gitu guys. Apalagi ya? Pancing, Sa. Momen pertama kali ketemu Bapak? Waktu itu, Personal ya, bukan yang iya. Jadi pertama kali banget ketemu ayah itu pas saya kan suka jalan kaki dari depan gitu. Tiba-tiba ada mobil gitu ya, mobil, Bu mau bareng saya enggak gitu. Iya Pak mau. Saya pikir guru, ternyata beliau adalah Ayah Mustahidin. Masya Allah, baik hati banget sampai sekarang, baiknya masih tersimpan di hati saya begitu. Luar biasa ya. Mungkin kalau misalnya ditanya sepatu ya sampai pakaian yang saya pakai saat ini itu adalah hasil dari Borces ya. Makanya bersyukurlah ya buat rekan-rekan yang baru bergabung. Mungkin yang ada di sini saya, Miss Dini, Pak Uyung, Bu Is, Bu Itin, ya, Pak Herman gitu ya, dan rekan-rekan yang lain yang seangkatan ya. Kita sempat merasakan yang namanya makan bareng, ngerujak bareng, ngebahas bareng, bahkan ngerumpi bareng pun pasti. Ya pasti itu. Ya, cemil, ya, begadang bareng gitu ya, patah hati bareng. Ya, ketika saya saat ini masih agak di absen karyawan bos saya, itu luar biasa sekali. Mungkin kalau ada sekolah yang lain wah ini guru sakit ya, sakit masuk lagi, mungkin saya udah dikeluarkan. Ini malah ketua yayasannya langsung yang ketua yayasannya langsung yang datang ke rumah. Ya Allah, Pak Mas. Kalau untuk pertama kali ketemu ayah atau Babe Mus, itu apa ya, mungkin kalau guru lain itu dengan apa memori-memorinya atau kenangan-kenangannya masa lalunya itu agak sedikit mungkin baik gitu kan. Mungkin kalau saya itu karena tipe saya itu kan kayak gini lah orangnya. Nah, kata orang agak sedikit cowboy lah gitu kan. Tapi saya ingat omongan bapak, yang penting substansinya kenal lah gitu kan. Pertama saya masuk itu di SMP. Bu Is itu sebagai ya lebih duluan dari saya. Bu Is, Bu Neni gitu kan di SMP. Mungkin boleh tanya ke Bu Is, dulu itu kan kita itu tiap tahun itu suka ada surat cinta lah, surat pemanggilan. Saya tuh baru masuk sekitar bulan Desemberan.
6 bulan saya dapat surat cinta dari Pak Jo, Mas Jo, sekarang Mas Jo. Saya tanya ke Mas Jo, Baru 6 bulan. 6 bulan. Saya bilang ke Mas Jo, Mas ini apaan? Nanti ikut aja Pak Uyung nanti. Ada sedikit pembekalan kata beliau. Wah pembekalan saya bilang kan. Ya. Memang kalau guru-guru lama tuh tau lah, setiap tahun itu masa deg-degan lah, masa deg-degan, wah kepake enggak dan sebagainya. Karena dulu itu bapak itu sifatnya akumulatif, enggak langsung eksekusi enggak. Jadi kesalahan A, kesalahan B diakumulatifkan dan sebagainya, baru bobotnya itu akan dinilai ketika akhir tahun ajaran gitu. Layak enggak dipertahankan, pantas enggak dipertahankan gitu. Nah kebetulan saya masuk Desember. Juli dapat surat cinta. Saya dipanggil waktu itu, sekarang lantai 2 di masjid itu. Saya dikumpulkan, ternyata bukan pembekalan yang positif gitu kan. Ya, tapi pembekalan evaluasi tentang kinerja guru gitu. Kurang lebih ada sekitar belasan guru, ada guru olahraga, guru bahasa Inggris, guru KWU, saya nggak usah sebut nama lah gitu kan. Ya, cuman inisial sama apa aja. Nah, ditanya sama bapak gitu, itu kan di depan tuh kita kayak sidang lah, bukan terdakwa lah, interview lah gitu kan. Jadi di depan tuh bapak, di samping tuh para kepsek tuh, ya mungkin kayak Bu In, Miss Dini, Bu Is, mungkin nanti Papa Esal, mungkin beliau nggak ngalami lah, karena mereka itu kan tipe yang baik-baik lah gitu kan. Ya. Nah saya pas masuk dievaluasi lah sama bapak gitu kan. Pas kebetulan giliran saya disebut nama Pak Mutakin ya, iya Pak. Ini jadi kan itu kan ada item kesalahannya tuh. Nah mungkin waktu itu masih nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga lah, sedang-sedang saja gitu kan. Cuman continue gitu kesalahan saya gitu kan. Masalah keterlambatan. Ya, jadi saya tuh suka telat masuk kelas. Apalagi sama kayak Bu In, SMP itu ada SSN dan SBI. Dan kebetulan saya ngajar di SBI juga gitu. Orang kampung, orang Jasinga masuk ke SBI kan wajib bahasa Inggris gitu kan. Ya. Dan akhirnya ketika ditanya evaluasinya, kata Pak Bapak Mus itu bilang, ini Pak Mutakin ini dari bulan Desember ini banyak telat gitu, bahkan dikatakan sering lah gitu. Selain banyak, sering waktunya di bawah, emang sih nggak sampai sejam gitu, paling maksimal itu kan 20 menit gitu kan, 20, 15, 10 dan 5 lah gitu kan. Itu yang selalu menjadi sesuatu hal itu memotivasi buat saya sebagai guru di sini. Terus hal yang membuat banyak sih Pak, yang kenangan-kenangan saya sering diajak makan sama beliau. Saya makan pecak ikan Ibu Aram. Saya sering diajak makan ke Galuga, tapi bukan hanya saya saja, sama teman-teman gitu ya. Itu dari sisi materi, tapi dari sisi perhatian yang lain selalu bertanya kalau beliau, Neng sehat gitu ya. Ucapan-ucapan kalimat itu yang membuat bagi saya itu adalah bentuk perhatian seorang ketua yayasan terhadap guru-guru gitu. Begitu juga kepada murid-murid, sayangnya kepada murid gitu ya, kangen gitu. Kalau dulu itu kan saya selalu menganggap bahwa ayah ini adalah sosok ayah saya. Kebetulan hari ini adalah hari ayah saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Hari ini sudah 3 tahun. Makanya kalau saya melihat ayah itu lagi pidato, melihat sosok ayah itu selalu pasti keluar air mata. Borces atau BUAS ini adalah universitas sebenarnya mungkin dibanding saya S1. Bahkan saya mendapatkan warisan yang luar biasa ilmu dari ayah, yaitu mendapatkan reward S2. Saya pada saat itu, teman-teman mungkin banyak yang diuangkan, tapi saya paksain saya harus sekolah. Saya harus ambil kuliah lagi. Karena ini adalah ilmu yang luar biasa, warisan yang sangat mungkin tidak akan hilang bagi saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini, saya bisa punya titel yang luar biasa ini, yang S2 mungkin saya hanya sebatas S1 dulu.
itu dari sosok seorang Ayah Mustahidin Al-Ayyubi. Terkadang hari-hari sekarang saya suka kangen beliau. Pernah suatu saat beliau datang ke ruang guru menyapa, padahal penglihatannya sudah tidak seperti dulu gitu ya. Dan itu terasa aura energinya oleh kita gitu. Saat itu Ayah itu kan orangnya suka memberi. Kita guru-guru, kebetulan saat ini saya alhamdulillah dipercaya di unit SMA. Memberikan uang ke unit SMA, ke unit yang lain untuk jajan gitu. Dan hal-hal ini adalah hal-hal yang sering Ayah lakukan dari dulu gitu. Bukan hanya itunya, cuma sapaannya, kadang suka jalan ke setiap kelas, menyapa kita, menyapa anak-anak gitu. Dulu di awal itu SMP itu pernah ada CCTV. Tapi saat itu saya pribadi sih sebagai orang baru gitu ya, karena niatnya memang pingin mencari ilmu gitu ya, istilahnya learning by doing, ya udah CCTV mah biarin aja gitu ya. Kalau sekarang mungkin di kelas-kelas tidak ada CCTV, kalau dulu CCTV. Saya sangat bukan tersanjung. Ayah udah memberikan kepercayaan saya waktu itu, inget tuh pertama kali saya mengajar di sini. Baru 1 tahun saya sudah dipercaya untuk menjadi panitia PSB. Saat itu saya ngajar di Unggulan, kelas 9. Di situ Ayah bilang, kamu siapa? Gitu. Guru baru ya? Iya Pak, saya Bu In gitu. Bagus, ini kelasnya rapi. Padahal kebetulan saat itu kelasnya kelas unggulan gitu ya, kelas rapi gitu. Waktu itu kelasnya Pungki gitu ya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian turun SK. Kalau dulu kan panitia PSB itu kayak gimana gitu ya Bu gitu. Nah, setelah itu saya memang luar biasa gitu ya, saat itu baru tahu bahwa panitia PSB ini adalah panitia yang kalau zaman dulu dibilangnya panitia yang paling excellent gitu ya. Nah, kebetulan Pak Indra saat itu daftar ke saya, Pak Indra Kaprom. Oh iya? Iya, saya menawarkan Pak, waktu itu kakak gitu kan, kalau bisa ke multimedia kamu. Dan saat itu kami multimedia, terus dan alhamdulillah sekarang saya seneng kalau lihat murid sudah menjadi seseorang atau sesuatu di sekolah ini. Termasuk Kak Rizky gitu ya, ini adalah perwalian saya gitu ya waktu kelas 12 multimedia. Bahkan buku tahunan aja Kak Rizky yang buat gitu ya waktu itu gitu. Kak Ido, Kak Febri, Kak Rahmat Lidrianto itu sangat luar biasa ya. Kalau dulu bilangnya adalah siswa kesayangan katanya gitu ya. Sekarang sudah menjadi operator yang luar biasa gitu ya. Insya Allah kalau guru mah tidak pernah merasa iri terhadap murid yang sudah sangat luar biasa gitu. Terkait tentang film, ini sebuah karya yang luar biasa dari siswa. Intinya saya pesan sama guru-guru yang mungkin baru-baru atau bahkan mungkin di bawah kita gitu ya. Anak-anak kita itu hebat-hebat sebenarnya. Tinggal guru-gurunya aja yang luar biasa bisa memberikan sebuah fasilitas, memberikan sebuah rangsangan-rangsangan karya yang sifatnya mungkin bahwa anak itu harus difasilitasi. Saya ingat mungkin Pak Uyung, Pak Herman, Miss Dini, Pak Iga, Bu Sasa, saat itu Pak Faisal. Ingat nggak waktu di sana itu kan ada lantai 3 ya, lantai 3 di situ kita bikin sinema itu pakai kain warna hitam. Pakai layarnya itu pakai kain putih. Di situ Ayah bilang, saya berjanji akan membuatkan sinema untuk anak-anak. Dan itu tidak bohong gitu. Sama seperti beliau membuat sebuah janji terkait tentang pembuatan BCC. Nah, buktinya makanya saya kalau masuk ke sinema itu auranya udah aura. Ingat anak-anak yang dulu menjadi inisiator ya untuk pembuatan sinema ini. Kalau kenangan sama Ayah itu banyak banget. Saya pengen nangis jadinya kalau yang sama Ayah. Keluarin aja nangis lah. Iya soalnya beliau tuh baik banget gitu. Jadi
Ayah itu selalu support banget apa yang dimauin sama anak-anak gitu. Dulu kita tuh nggak boleh ada pensi waktu masih bergabung sama sebelah begitu ya. Kita tuh nggak boleh ada pentas seni, kata ayah tuh gitu. Cuma waktu itu saya, Bu Iin, Bu Sasa, Pak Herman, Pak Uyung gitu. Saya ketemu ngadep ayah. Kita pengen ada pensi kayak tahun lalu ya. Terus kata ayah, boleh Din, asal kamu harus berkarya gitu. Dulu tuh cuma ada 2 jurusan, ada MM sama TKR saja. Sampai ya tuh support banget dan pernah ngasih dana bantuan gitu supaya kita bikin film tuh apa yang dibutuhin gitu. Sampai Din ini 2 juta untuk bikin sinema ya gitu. Terus dari situ ayah bikinin tuh sinema karena karya-karya anak tuh dihargain banget sama ayah musnya gitu. Jadi saya senang banget gitu. Terus bahkan anak-anak TKR dimodalin juga sama ayah. Kita ngomong gitu ya, anak TKR mau bikin ini berapa gitu. Akhirnya dikasih juga dananya kurang lebih 10 juta waktu itu. Saya ingat banget. Makanya ayah tuh baik banget, selalu support banget sampai cinta sama anak-anak tuh. Iya, anak-anak gue tuh pada bikin film gitu. Gue harus bikin sinema. Akhirnya di pas pitch-nya launching trailer yang kedua kali itu ayah, oke, tahun depan ayah bikinin sinema ya, seperti itu senang sih. Jadi iya gitu, ayah tuh tahu banget anak-anak mau apa gitu. Kita itu laki-laki yang suka ngopi lah gitu, suka ngopi, suka di sana ngopinya jam istirahat gitu. Nah kan suka ada tuh info kalau misalkan Babe datang dari jalan, suka ngasih info tuh lewat radio di HT itu, Delta 1 meluncur gitu kan. Saya nggak tahu Delta itu Pamus ya, saya nggak tahu, saya ngopi aja, yang lain masuk. Waktu itu ada Pak Luki, Pak Saman gitu, Pak Ustadz Albert dan sebagainya gitu kan. Mereka ketika tahu Delta 1 meluncur langsung masuk tuh, nggak ngomong ke saya ngopi aja gitu kan. Bapak datang pakai mobil hitam, Pak ada jam nggak Pak? Ada Pak. Masuk Pak. Ya saya kan nggak tahu beliau Pamus gitu kan. Saya dikerjain sama teman-teman senior lah gitu kan, kayak Pak Albert, Pak Saman, Pak Luki. Nggak taunya Delta itu Babe yang setiap saya ngopi nyeruput kopi, Babe lewat gitu kan. Nah itu. Jadi pengalaman saya tahu Babe itu dengan bahasa Delta 1 itu yang pertama. Dan tatap muka. Ya mungkin kalau Bu Iis kan mungkin pernah ditungguin, beliau ngerasa ditungguin gitu kan, Bu ini dan sebagainya. Kalau saya mungkin agak beda gitu kan, dengan hal yang bersifat tanda petik ya mungkin nggak jelek sih gitu kan, tapi kan ya kesannya ya bagi saya itu sebuah kesan pribadi yang luar biasa dengan sosok Babe Mus itu, hal seperti itu. Yang berikutnya ini yang mungkin saya nggak bisa ngebohongi secara sifat dermawan beliau. Beliau kalau taruh mobil itu yang sering di kantin tuh. Beliau kalau pulang, saya kan suka nongkrong di yang sekarang tiang bendera itu tuh di tempat kesiswaan itu. Itu sekitar 2009-10 tuh. Alhamdulillah Babe kalau misalkan mau pulang, saya masih ada, beliau berhenti dan dia manggil saya. Beliau manggil, dia bertanya. Itu udah mulai familiar nama Uyung tuh ya, udah mulai familiar. Yung pulang ke mana? Ke Jasinga Be. Itu dia langsung ngambil di plastik, ngambil uang, dia ngasih, nih Yung buat bensin. Dulu itu 200.000 itu kan lumayan. Bensin dulu kan di bawah 10.000 kan bensin gitu kan. Buat bensin ngambil ngasih 200.000. Pokoknya alhamdulillah selama kalau misalkan mau pulang gitu, Babe selalu bilang, Yung pulang ke Jasinga Be, nih buat ongkos, buat bensin sebagainya. Nah itu kalau misalkan sifat beliau berehan lah, kalau bahasanya berehannya gitu. Dan kalau beliau berbicara masalah sekolah dan sebagainya, saya suka nanya, Beh ini bisa kayak gini gimana gitu kan. Kata Babe, Yung Bapak mah kalau misalkan dapat bantuan dan sebagainya, dikasih 2 malah bikin 4, dikasih 4 bikin 6 dan sebagainya. Kenapa? Selagi ada, kita nggak usah ngandelin dari luar. Manfaatan yang ada kita kawinkan, kita kolaborasi uang-uang seperti itu dan buat sekolah juga nantinya. Saya ngambil ilmunya dari beliau. Coba Yung kuatkan hubungan dan sebagainya. Ilmu beliau saya ambil.
Karena tipe bapak itu bukan tipe yang ngasih ikan, tapi ngasih kayu. Jadi beliau itu nggak ngasih ikan. Kalau ngasih ikan kata bapak manja sih ya. Nah, mohon agak sedikit bahasa gitu kan. Karena kan kalau sama babe kan suka pakai bahasa, saya pakai bahasa Jasinga, babe pakai bahasa bentar kambing mungkin kan gitu kan. Yung jilama tong manja gitu kan, tong manja. Lamun diberi duit, diberi segala macem, kan waya malas, kayak anu kebiasaan. Jadi bapak itu tipe kalau orang yang ngasih kayu, silakan itu kayu dia kita gunakan, manfaatnya ya kita sendiri. Kayu udah ada kalau kita malas nggak dapat ikan, kalau kita malas ya dapat ikan. Cuman kita harus tahu, kata bapak itu, sungai atau danau atau setu mana yang katanya banyak ikannya, itu harus jeli, kata beliau gitu. Dan hal-hal yang bersifat bersifat mungkin bapak tuh orangnya ya disiplin. Betul kata Bu In ya, bapak itu tipe yang suka keliling. Ya bukan saya berarti agak berbeda memori sama yang tadi bertiga, Bu Is, Dini, Bu In gitu. Karena dengan jarak Jasinga jauh itu, dulu kan bapak suka keliling cari kelas yang kosong. Kelas yang kosong dia masuk, ditanya tuh siapa gurunya gitu kan. Dan kan kebetulan seminggu saya pasti ada tuh. Masih ada kelas yang saya kosong gitu kan. Saya kosong, ya mungkin karena bapak udah tahu ketika saya di sidang itu gitu kan. Di sidang, ya suka bapak bilang, Pak Uyung belum datang di Jasinga. Dan suka agak sedikit ngebela, ya mungkin Cigudeg macet, Leuliang macet, Ciampea macet gitu kan. Dan saya masuk, yaudah nanti Pak Uyung nurusin. Nah, hal semacam itu. Kadang beliau juga suka nawarin, Yung isi itu kantor bapak di dulu kan bapak kan di masjid tuh, yang sekarang ruang kapseknya Miss Dini tuh, itu dulu bapak di sana. Sampingnya bendahara, sampingnya itu Pak Andri dan sebagainya. Di bridging saya, alhamdulillah di Borges itu, ya kita saling support sampai saat ini. Nah, kebetulan ketika saya masuk tahun 2010 itu, ya bisa dikatakan kondisi saya itu masih statusnya masih single lah, dan kebetulan saya tidak sedang mencari saat itu ya. Nah, singkat cerita, awal pertama kali saya masuk kelas, saya memang sudah tahu sebelumnya bahwa sekolah itu yang memiliki itu namanya Pak Mustahidin Al-Ayubi. Saya cari tahu kampus itu yang mana sih? Saya dikasih tahu itu kampus. Alhamdulillah saya punya ketua yayasan luar biasa banget ya, Pak Mustahidin baik banget, humble ya, dan selalu ramah sama guru-gurunya, sama karyawannya. Saya ingat pertanyaan guru itu, beliau nanya ketika saya awal masuk, Pak, guru baru ya? Ya Pak, nama siapa? Saya Faisal Pak. Bapak ngajar apa? Saya ngajar bahasa Inggris. Oh iya, beda mengapa? Saya kan masuk kelas, setiap hari ketemu beliau itu pasti seperti itu. Nah, beberapa bulan awal, karena mungkin pertama kali saya belajar di Borges, sekolah yang nuansa alam yang sebetulnya kaget sih. Saya melihat kok kelasnya nggak ada jendelanya, kelasnya nggak ada pintunya gitu ya. Namanya Bogor Center School. Bogor Center School ya, betul, Bogor Center School. Awalnya saya, wah Bogor Center School kan pusat sekolah di Bogor nih, buat sekolahnya pasti Internasional. Khawatirnya saya ilmu yang saya dapat itu masih kurang lah ketika saya mengambil sini. Ternyata semua rekan-rekan saya, karena saya termasuk guru saat itu, saling support ya. Miss Dini ya. Iya, luar biasa ya, mungkin pengalaman ya. Jadi kemungkinan saat itu karena awal rapat mungkin ya, awal rapat kepala sekolah saya itu kita manggil kepala sekolah SMA-nya Pak Ismet, zaman Pak Ismet, dan IMM itu kalau tidak salah belum keluar nih, masih Pak Ahmad ya, masih Pak Ahmad. Nah, mungkin semuanya bukan serba kebetulan sih di Borges itu. Itu adalah tuntutan takdir sih ya, tuntutan takdir. Sampai detik ini
kalau dibilang sekolah mana yang membuat Pak Faisal itu nyaman, alhamdulillah saya bakal menemukan sekolah Bordes yang menjadi buah situ. Tipe bapak itu coba yung kali-kali ajak siswa kemana yang berbau alam gitu. Saya waktu itu ke siswanya Pak Herman. Sekarang dia juga masih kesan di SMK gitu kan. Saya bilang ke bapak, Pak boleh nggak saya bawa anak-anak ke Baduy waktu itu. Silakan yung, tapi jangan matok harga loh ke anak-anak. Ya beh, siap saya bilang. Waktu itu saya nggak usah sebutin nama capseknya lah. Ada capsek gitu kan. Ya. Ya. Awalnya beliau ngedukung gitu kan. Beliau ngedukung capsek untuk acara beliau karena memang positif lah gitu kan. Saya udah minta bantuan kan PLA itu kan multimedia otomotif lah. Jadi saya gabungkan siapa yang mau, saya nggak maksa, siapa yang mau kita coba lihat ke Baduy, bagaimana di Baduy itu. Saya bilang ke bapak oke gitu. Saya izin ke capsek oke gitu. Tiba-tiba H-2 mau pemberangkatan capsek melarang saya ke Baduy. Sedangkan bis udah disewa, udah DP gitu kan. Bis udah DP, catering udah DP. Ya saya bingung gitu. Aduh, anak-anak orang tua udah saya kasih surat izin gitu kan. Itu saya udah mentok. Nah, saya ke bapak nongkrong di sekarang itu ruang OSIS SMA nih. Bapak kan suka nunggu di tangga tuh, suka nongkrong di tangga gitu kan. Saya nyamperin beliau, ya saya beranikan ngomong. Saya bilang, "Beh, aduh hampuran nih beh," saya bilang kan. Kata Babe, Kunanyung, itu beh yang masalah saya mau bawa anak-anak ke Baduy itu. Ini tiba-tiba H-2 ini ada yang melarang lah gitu kan. Ada yang melarang untuk berangkat. Lebih baik kan Yung, kan Babe yang nyuruh beh, anak-anak praktek dan sebagainya, apalagi di Baduy. Oke, gini aja kata Babe. Kalau memang itu berani tanggung jawab, ada manfaatnya, udah panggil Pak Herman, bilang untuk kasih rekomendasi izin dan untuk mendampingi. Saya didampingi oleh Pak Herman waktu itu, Pak Amin waktu itu. Ya kita berangkat, saya udah kepalang mesen 2 bis. Itu 1 bis itu saya khususkan buat guru tuh, buat pendamping gitu kan. Saya berangkat. Yang saya salutkan beliau, ya mohon maaf lah gitu kan, bukan ngebandingin bawahan atasan gitu kan, atau siapa yang punya dan siapa yang jadi karyawan gitu. Pulang malam jam 9 malam itu paginya saya baru datang di motor, baru dulu kan kantor itu yang sekarang ruangannya Pak Herman tuh kesalahan itu kan tempat naruh motor tuh dulu itu. Pas saya datang baru buka helm, bapak nyamperin, "Yung, gimana kemarin anak-anak? Selamat? Sehat? Lancar?" Saya kaget. Sosok seorang yayasan, saya baru datang, dia langsung menanyakan. Ya mungkin kan kekhawatiran beliau juga ya, mungkin saya bawa ke daerah sono gitu kan. Langsung nanya tuh, "Nggak ada apa-apa kan Yung?" "Nggak ada apa-apa, alhamdulillah." Udah syukur. Sedangkan, nah itu tadi yang melarang itu boro-boro nanya gitu kan. Nah itu yang saya jadikan ya mungkin Miss ini tahu itu gitu kan. Itu yang saya simpulkan. Mungkin bahasa Papa saya tuh Yung, Pak Musma tipe orang yang humble sih dan ya enak lah gitu. Ya bagi saya lebih ke arah di luar itulah. Babe itu ya sifatnya ya sekiranya masuk akal, sekiranya nggak neko-neko, nggak merugikan, eksekusi. Itu tipe bapak. Yang kedua, saya kan kalau pulang kan jam 5 nggak mungkin udah mengajar langsung pulang ke Jasinga waktu itu kan. Saya suka nongkrong di rumah Pak Faisal waktu itu karena kan beliau kan ya mungkin nanti beliau akan bercerita Bu Sasa itu di sekolah gitu kan, di sekolah. Jadi saya suka nyantai biar tenaga kumpul lah untuk pulang ke Jasinga waktu itu. Jadi jam 6:30 itu, jam 7 kita suka pulang dari sekolah. Tipe bapak itu ada bahasa gini, "Yung, bapak marsep
sekolah di Hanetan. Nah itu kalau bahasa Sunda itu di Hanetan, rame gitu kan. Jadi bapak itu kan suka ngasih uang buat beli nasi goreng, buat beli gorengan, buat beli kopian. Jadi hal semacam itu kadang beliau nimbrung dan sebagainya lah. Kadang ngomongin masalah pengalaman beliau, ya mohon maaf, kadang pribadi beliau dan sebagainya gitu kan. Nah saya pulang ke rumah Pak Faisal tuh, dikasih makan dan sebagainya. Baru pulang ke Jasinga tuh, itu 4 tahun saya Jasinga, Borces gitu kan. Dan selalu ketemu bapak, yung tah jeung bensin sia dan sebagainya. Nah jadi tipe bapak itu kalau istilah apa ya, bukan patwa sih ya. Jadi bapak itu tipe orang yang suka apabila karyawannya itu nyaman di rumahnya gitu, nyaman di tempat kerjanya. Karena kata bapak, ya iyalah seperti itulah gitu kan. Bukan loyalitas secara kerjaan, bukan lah. Tapi apa? Ada sisi emosional yang istilahnya ya bukan kerja ngajar aja bukan, tapi ada sisi lain lah, rasa memiliki. Makanya ya mungkin tipe saya juga kan tipe suka nongkrong lah, tipe suka nongkrong gitu kan. Akhirnya hal semacam itu lebih mendekatkan saya dengan beliau. Saya, Pak Herman, Pak Faisal. Kadang kata bapak bilang, dulu kan bapak itu tipe orang yang suka musiknya itu reggae. Ya reggae. Pensi itu pertama Pak Herman, kedua Miss Dini tuh ketuanya tuh. Ya, jadi suka ada istilah kata apa ya, omaging ya kalau saya, omaging. Jadi kita itu menyeleksi dari tiap-tiap jurusan. Kalau sekarang mungkin boa ya, saya nggak tahu ya. Saya kan di SMA gitu kan sekarang. Enggak, takut saya salah. Ya. Dulu kan omaging. Ini kan kita kan memorian ya gitu kan. Jadi saya akan ngebahas 2020 ke bawah lah gitu kan. Kata bapak, Yung, bilang ke panitia tuh, ke saya panitia Miss Dini. Dan nanti beliau bilang ke Miss Dini, bapak suka reggae. Dulu itu awal musik itu bapak reggae tuh, suka reggae. Jadi kita pun nih Pak Faisal sekalam-kalamnya beliau itu kalau udah reggae naik panggung juga dia, kita sama-sama gitu kan. Nanti beliau akan ngomong dah. Jadi ketika bapak udah mancing naik panggung, udah semua naik panggung tuh. Kata bapak, kasih hiburan lah buat anak-anak, kan nggak tiap hari ini gitu kan. Jadi kalau Miss ini buin in ya beliau juga kan lebih ke arah apa ya, administratif. Kalau saya kan lebih ke arah lapangan. Jadi kalau misalkan beliau tadi agak sedikit menyentuh banget gitu kan. Aduh, kalau saya kan laki-laki, kalau nangis kan gimana gitu kan. Gitu kan. Ya intinya ya intinya memang betul lah, memang betul banyak hikmah. Cuman kan kalau saya dekatnya dengan bapak itu lebih ke arah hal yang tadi, hal-hal yang bersifat mungkin tidak bersifat formal, tapi lebih bersifat non formal gitu kan. Apa ya intinya, kuncinya bagi saya yang saya dapatkan dari bapak, satu, ulah manja, ulah yang dibere, kasih kail, tuh yang tipe bapak itu yang saya masih ingat gitu. Karena kan semuanya yung nggak simsalabim itu kata bapak. Dengan bapak pernah gini dan sebagainya di SMP ini, berarti kan tipe bapak itu kan apa ya, tipe yang coba belajar membandingkan, meresume, oh kalau gini kayak gini loh nanti hasilnya dan sebagainya. Jadi termasuk cara banyaknya ribuan siswa ini ya betul bapak bilang, kumaha carana duit nyamperkeun kita, bukan kita nyamperin duit. Dan istilah bapak itu mungkin kepake gitu kan, kumaha. Jadi gini kata bapak itu, kumaha orang lain bogoh ke sekolah Borces atau terpadu ya, dulu itu kan bukan nggak sekarang kan ada buah 1, buah 2 dan sebagainya, itu kan masih sama Borces lah gitu.
bagaimana orang lain mau suka ke Borces kalau kita sendiri nggak betah di rumah kita. Kalimat betah ini Bapak jabarkan. Betah itu baik betah ketika ada KBM atau betah di luar KBM. Karena tipe kita itu mungkin kalau tipe Miss Dini, Bu ini kan lebih formal lah gitu kan. Kalau saya Pak Faisal, Pak Herman, Pak Gusti dulu itu lebih ke arah yang eksekusi lapangan aja, lebih bersifat kayak hiburan, ngeramein dan sebagainya lah. Itu tipe Bapak gitu. Sama saya sama Miss ini pernah ngalami kesiswaan juga gitu kan. Tipe Bapak itu ini sejarah Satgas lah. Ini yang saya tahu nih. Mungkin satu-satunya sekolah bukan di Bogor ya, mungkin di provinsi. Mungkin se-Indonesia lah, mungkin se-Indonesia satu-satunya sekolah yang menghibahkan gitu kan, dirinya untuk siap ngebantu distrik, ngebantu keamanan itu Borces dengan ada Satgas. Karena waktu itu pengalamannya Bapak itu general, bukan sekolah kita aja. Karena kan mengatasi tawuran itu Bapak bikin Satgas. Awalnya itu OB. Jadi zaman saya keluar itu saya bagi tugas lah. Saya, Miss Dini, Pak Eki, Pak Saipul waktu itu. Saya itu bagian ujungnya. Miss Dini bagian di dalam. Masalah keterlambatan, celana bray, cucut bray itu bagian Miss Dini lah gitu kan. Pokoknya yang bagian kedisiplinan itu Miss Dini dalam. Saya bagian luarnya gitu kan, bagian luarnya. Jadi Bapak suka bilang, "Yung, ajak OB." Ya security, kita bagi-bagi tuh. Jadi OB kayak dulu itu ada kayak Pak Ade, Pak Uwo gitu kan, Mang Yaya, Mang Jaka gitu. Itu di mobil itu kan di Senia gitu kan. Kita bawa bambu gitu kan, bukan ikut tawuran bukan, tapi mengamankan lah. Kita bagi-bagi. Jadi Bapaknya bilang, siapa yang ke Janbaru, siapa yang ke Bentar Kambing, siapa yang ke Parung dan sebagainya gitu kan. Cari titik-titik siswa potensi kumpul, bubarkan. Nah itu ini awal Satgas Bapak bentuk gitu kan. Karena memang bukan kita aja, mungkin sekolah yang lain juga sama lah gitu kan. Nah Bapak supaya mungkin lebih elegan, lebih resmi, lebih formal, dibentuklah Satgas sekolah. Nah itu dipakai seragam, rapi dan sebagainya. Itu mungkin saya bilang tadi satu-satunya sekolah, ya mungkin saya bilang di Indonesia ada yang siap menghibahkan untuk ikut ngebantu Linmas lah, itu Borces dengan Satgas dan dibagi-bagi sampai sekarang Satgas. Jadi ya sekalian promosi lah gitu. Ya mungkin ya buat ibu bapak semuanya gitu kan, yang anaknya dari SMP mau ke SMK gitu kan. Ya insya Allah lah dari segi keamanan gitu kan, Satgas kita itu ya udah sebar. Yang kedua MOU sama tiap polsek, baik itu Polsek Rancabungur, Polsek Kemang, Tanah Sareal, Parung dan sebagainya, alhamdulillah kita baik lah gitu. Saya waktu itu pernah dipanggil sama Pak Mus, tapi alhamdulillah saya nggak datang sendiri kok. Saya selalu minta ditemenin teman. Jadi waktu itu Pak Mus dibawain mie goreng. Pak Mus tuh suka banget sama mie goreng yang ada telurnya, terus ada irisan cabai rawitnya, terus sama Mang Uwo waktu itu dikasih Pak Mus. Saya dipanggil sama Pak Mus waktu itu, terus saya nunggu di meja, terus saya ngeliatin mie-nya aja karena saya lapar kayaknya. Pak Musnya dari kamar mandi, kan kamar mandinya yang dulu mah cuma satu, yang di masjid itu yang bawah. Nah terus pas Pak Mus datang, kayaknya Pak Mus ngeliatin pas saya matanya lagi ngeliat mie. Terus Pak Mus bilang mau, saya basa-basi enggak Pak gitu. Padahal sih mau. Terus karena dipaksa, makan aja nanti Bapak minta lagi ke Mang Uwa, karena dipaksa, itu mah dipaksa sih. Jadi saya mau aja makan sama waktu itu sama Bu Patma waktu itu bagian BP. Nah itu sih yang kesan yang paling saya ingat banget. Sama yang lainnya ada sih, tapi nggak usah diceritain. Gitu sih, seneng banget gitu. Makanya kita tuh kangen sosok ayah di sini gitu. Kangen gitu, kalau di sini kan suka keliling gitu, terus nyapa Din sini duduk sama ayah begitu, kangen aja gitu. Kayak gitu. Terus terakhir ketemu kan kemarin pas ngurusin ada sesuatu lah ya, ayah tuh masih baik gitu ya Allah. Dan yang saya ambil tuh ketika
sodakohnya ayah itu yang kita contoh gitu. Ayah tuh selalu sodakohnya luar biasa, baik ke gurunya, ke masyarakat gitu. Itu yang kita contoh sih gitu. Doanya buat ayah pesannya, semoga ayah sehat terus bisa kumpul lagi sama kita di sini, bisa terus berkunjung gitu ya ke sekolah ini gitu. Karena jujur kita semua juga kangen sama ayah kayak gitu. Kangen gitu, kangen disapa, kangen diajak ngobrol kayak gitu kan. Ya gitu sih. Jadi ya kangen aja gitu. Karena kalau ketemu di sana hanya selintas aja, salaman kayak gitu. Hanya ngenalin suara ayah ini Dini kayak gitu kalau sekarang. Semoga ayah sehat terus. Sehat. Amin ya Allah. Demikian ya Allah. Jadi nangis begini. Demikian ya Allah, ayah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss, satu lagi tapi ini mah tadi masukinnya di tengah. Apa? Sepanjang aja di sini murid paling berkesan. Paling berkesan. Apa ya? Kayak gimana dari Bapak? Paling berkesan positif apa negatif? Positif dong. Yang paling berkesan tuh ketika kita ngajar anak-anak TKR, karena totally different sama anak-anak yang lain gitu. Ketika anak TKR itu orang suka menjudge-nya itu nakal atau apa gitu, tapi ketika dia menemui wali kelasnya seorang yang bisa memanage mereka, insya Allah mereka akan bisa diatur begitu. Jadi anak-anak TKR tuh sebetulnya tidak seperti apa yang Bapak Ibu pikir begitu ya. Insya Allah mereka itu kalau di tangan yang benar, insya Allah akan jadi benar begitu. Begitu sih, saya lebih paling berkesan tuh di TKR, TSM begitu. Mungkin ayah sekarang, kita tahu semua lah, ayah sekarang lagi mungkin sakit. Siapapun nanti, mudah-mudahan kedepannya Borces tetap seperti ini, bahkan lebih maju lagi dan sebagainya lah. Tidak ada segala macam persoalan dapat diselesaikan. Dan khusus buat Babe sendiri, Babe Mus, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, selalu diberikan kesehatan, dan ya pribadi buat Bapak, buat Babe, udah Beh, jangan banyak pikiran. Mungkin ketika Babe sekarang udah ada Bu Rima, terus Abi dan sebagainya, ya mungkin sedikit mengurangi lah pikiran Babe. Jangan terlalu banyak pikiran Beh, karena mungkin takutnya lah bisa bisa ngedrop dan sebagainya. Yang penting pribadi saya buat Babe Mus, jaga kesehatan Beh, jangan terlalu banyak pikiran. Insya Allah kami guru-guru yang mungkin dianggap agak sedikit lama gitu, insya Allah kami juga akan memberikan yang terbaik buat sekolah ini. Maka kepada guru-guru yang baru, guru-guru yang sekarang mungkin saya sudah tidak ada di SMK, tetap berkarya untuk film, untuk video klip, tetap tidak boleh berhenti untuk berkarya di situ. Pesan untuk ayah, saya merasakan sosok seorang ayah yang mungkin jauh dari keluarga adalah Ayah Mustahidin Al-Ayyubi. Saya tidak pernah melihat, walaupun mungkin sosok ayah itu ada kekurangan, tetapi bagi saya tetap ayah adalah ayah saya gitu. Saya mendoakan supaya ayah selalu panjang umur, karena kita masih butuh ayah. Gimana pun kita, Boas ini masih butuh ayah. Ayah adalah segala-galanya buat Boas gitu kan. Saya tahu perjuangannya ayah yang tidak pernah merasa bahwa ayah itu adalah ketua yayasan, terjun langsung gitu melihat ayah membangun sekolah ini gitu. Yang tadinya tempatnya cuma sedikit, sekarang udah luar biasa. Insya Allah kami guru-guru di sini akan meneruskan amanah yang mungkin bahwa ayah punya cita-cita Boas ini akan menjadi sekolah yang sangat luar biasa.
Untuk Pak Mus, untuk Pak Mus, yang selalu saya doakan, yang mungkin Bapak juga gak tahu, tapi insya Allah selalu ada dalam doa saya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bekerja di sini, mengenal Bapak dan teman-teman. Insya Allah, Bapak selalu diberikan kesehatan. Meskipun Bapak hari ini ada sakit, tapi Allah Maha Segalanya. Tetap semangat, yakin Allah Maha Segalanya. Semoga Bapak dan keluarga selalu dilindungi Allah, dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Tetap semangat untuk sehat. Insya Allah saya dan teman-teman selalu mendoakan semoga Bapak selalu bisa menemani kami untuk berjuang mendidik anak-anak. Semangat terus Pak Mus. Sakit apapun yang sekarang Pak Mus rasakan, insya Allah Allah Maha Segalanya. Yang tidak mungkin sangat mudah untuk Allah. Selalu berdoa, Allahumma anni masaniya duru antara rahimin. Penyakit ini Allah yang mendatangkan. Meskipun tidak mungkin, Allah yang bisa menyembuhkan, yakin. Semoga sehat terus, panjang umur, penuh keberkahan, dan selalu dilindungi oleh Allah, Pak Mus dan keluarga. Terima kasih. Guru-guru senior itu udah ketemu sama ayah. Ada Ini aku di sini. mau disampaikan atau Paling itu memberikan sesuatu? Kita lihat aja. pengen nostalgia ini teh guru-guru lama ya, pengen ketemu ya, apa namanya, ketemu ayah katanya gitu. Iya Bu, ayah jarang kesana. Di sini terus nih, 3 hari ke sini. Betul. Ini jalan terus tiap malam. Jadi sebenarnya mau jalan juga nih, Oh, healing. keliling. Kemana Cituruk, balik lagi jam 6. Terus ke bumi, balik jam terus Sedak. ya. Iya, di malam masjid berhenti. Ke Rangkas, kemarin ke Mbah Priuk. Ke mana? Ke ya ke Patahila nih belum nih. Ke Masjid Patahila, ke Kiai Habib luar Batang kemarin. Waktu sehat saya nggak pernah ziarah. Ini orang sakit baru eling. Ya Allah. Maaf ya, ayah jarang ke sana. Yang penting roh ayah ada di sana. Ya, semangat teman-teman. Apa jangan pudar, ada teteh. Ya, dia perlu juga masukan-masukan yang positif, gitu supaya lembaga kita kondusif. Yakin dengan anak-anak yang tahu sejarah tentang Bordes kan, ngasih masukan jangan negatif. Katanya buang lah. Sekarang kita buat kondisi yang bagus. Itu Bun. Jadi anak-anak masih pada muda-muda lah. Ya, jadi ini guru-guru yang mungkin dibilang udah lama sekali ya mengabdi di bawah senior nih, ada kerinduan di dalam hatinya ya gitu. Kangen banget. Ada dari Miss Dini, ada Bu Naidin, ada Pak Uyul, ada Bu Uis. Serta ada Mr. Faisal juga tapi berhalangan hadir. Mr. Faisal juga pengen ketemu sama ayah gitu. Amin, makasih. Ingatnya makasih ya. Yang penting dari jauh doanya. Saya tiap malam juga berdoa untuk anak-anak saya, untuk anak didik saya, untuk guru-guru. Saya bilang, saya tua ini mah ending dari perjuangan saya sebenarnya pengen melihat indahnya hasil karya gitu ya. Nah, tapi saya masih percaya sama teman-teman lah. Silakan teruskan apa nih Perjuangan pendidikan di kita ini ya. Terus semangat. Kalau ada yang kurang cocok, silakan diskusi dengan teteh. Ya, namanya baru gede budak kene ya. Ya jangan diambil ke hati. Kalau ada yang ngasih masukan yang konstruktif lah. Ya, kalau ayah kan tidak seratus. Kalau di sana ya, sampai sewaktu-waktu pengen ke sana silaturahmi. Kayak kemarin tuh ya. Karena kemarin sekarang apa nih? Ini saya nih sebenarnya kalau mata saya bersyukur masih bisa melihat walaupun sebelah ya. Sebelah kiri kan udah nggak aktif nih. Salah deteksi jalan analisa. Jadi Allah masih menganugerahkan
mata saya sebelah kanan. Ini nih penyakit apa nih? Lambungnya nggak pernah berhenti, saya mah nggak pernah sembuh, hampir setahun setengah. Kan orang mah kalau lambung ada benih ya, Iya. minggu lambung ada sehat. Saya mengatur enggak. Diperiksa ke dokter kemarin, dilihat itu scan sehat. Gitu, cuman ada emang ginjal, karena kalau orang diabetes kan pasti ya ke ginjal, ke jantung gitu ya wajar lah. Tapi nggak parah nggak. Jadi masih aktif, jantung saya masih aktif. Yang sebelah kiri aja kurang pompanya, kurang ini. Cuman ini perut. Jadi kalau mau diisi agak banyak, ini kenceng. Kalau nggak diisi juga kenceng, jadi masalah. Ya, jadi saya ini makanya agak pilih-pilih. Jadi nggak terlalu kayak dulu. Pok. Ini asisten saya selalu minggu kemana nih, Amsul nih. Jadi ada ngobrol. Jadi ya udah beginilah. Tapi saya bersyukur masih berkarya ya. Klinik belum selesai kan, pesantren doakan itu cepat selesai. Saya masih ingat gak pertama kali membangun Borces nih, perjuangannya gitu. Terus juga mungkin guru-guru di sini sendiri juga sebagai saksi ya. Boleh gak diceritain sedikit aja? Oh, kalau bangunan Borces itu gini, saya juga nggak tahu ujungnya gimana ya, karena proses itu berjalan cukup panjang. Saya tidak punya tujuan punya sekolah sendiri sebenarnya. Hobinya ngajar aja, hobi ngajar. Maupun gaji berapapun saya ikut ngajar. Bahkan tidak digaji pun saya tetap mengajar konsisten saya. Privat di rumah anak-anak saya banyak. Blok C, Blok B, di Badak, di Gang Kelor, di sekolahan, anak-anak yang belajar. Karena hobi. Pada saya secara ekonomi untuk beli susu si teteh pun nggak beli. Tapi mengajari saya itu semangat ketika anak laporan, kak dapat 10 nilainya ulangan, senang tuh. Ngajar ya perjalanan begitulah, suruh pindah ya kasarnya diusir lah, pindah lagi. Saya ditawarin di Bapindo sebenarnya sama Bapak si Dewi TU yang segitu ya. Saya suka jawab dia, tapi nggak mau walaupun gaji gede. Di Bapindo ngajar lagi, Harapan Siswa diusir lagi, pindah ke WA Katarisma diusir lagi kan, dia Ruang Kapital, Taman Cahaya ya. Dia Taman Cahaya, belajar Taman Cahaya, Harapan Siswa WA Katarisma, dia Ruang Kapital. Saya diusir nggak punya untuk ngutusin saya, tim nebeng sama Pak Ikhlas tadi, tim nebeng kalau pulang karena nggak punya ongkos. Ya, padahal kepala sekolah saya. Wika itu terakhir. Tapi saya nggak pernah mengeluh. Terus. Nah, akhirnya ada saran tuh dari kepala dinas. Ji, akhirnya pintar dengan murid, atau punya sekolah sendiri. Nanti di ulang wajib diusir lagi. Ini sebentar lagi. Bayangan dia diwacakan semua. Oh, banyak mobil. Mudah-mudahan nggak Pak. Benar. Tuh, kan kata Akang juga. Dia bilang, Kang, gimana punya sekolah? Sekarang beli tanahnya. Bangunan aja satu kelas itu 60 juta. Belum beli tanah, saya bilang. Nyari-nyari, saya utang-utangan kan nggak dapat. Hanya di situ dapat di bapaknya Pak Ahmad Jai. Beli di situ, ngutang. Nah, harganya itu 10 juta, 10.000 per meter. Saya berani 50.000 per meter karena diutang. Nah, jadi harganya sebenarnya 10.000, nggak ada jalan soalnya. Nah, ke belakang itu dari gedung depan itu nggak ada jalan. Saya berani asal dicicil. Nggak taunya apa? Saya bilang dibayar nanti setelah sekolah berjalan. Tapi setelah berjalan, saya belum berjalan ditagihin terus. Bayangin. Padahal belum berjalan. Belum berjalan. Saya masih dibiasakan semua tahun 2009 atau 2019 ya, 2099. Gitu. Udah di situ saya diusir, beranikan diri ngutang. Dan itu pun apa? Nggak ada jalan, alang-alang. Selama saya ratain dari Bismillah dah,
pas saya punya. Nah, kemudian dapat murid yang ikut terakhir itu 19 orang dari WK Karisma. 19 orang. Pertama sekolah tuh ada 19 orang siswa. Iya, siswa. Tuh SMK. Oh, SMP. Ikut di situ. Oh, SMK. Jurusan TKR. Di situ saya bilang. Terus 19. Lalu itu saya diusir dari sana. Ya. Akhirnya Bismillah. Dia tahu rezeki dari Allah. Saya dapat bantuan, sekolah belum berdiri, belum punya SK, tapi dapat bantuan, kan aneh. Saya dapat uang 120 juta, 2 kelas. Alhamdulillah. Ya sekarang dipakai apa tuh? Kelas sekitar kelasnya Bu Arni ujung tuh. Bangun. Pertama saya bangun 5 kelas, pakai pintu, pakai jendela, pel sendiri. Saya kalau nggak bisa bangun beres saya pel apa OB tuh ngombe bareng sampai ya kayak ke kuli aja, ke kuli bawa rumput, alang-alang, terus naik ya alhamdulillah dengan modal 18 orang ya siswa itu. Siapa gurunya? Dulu gurunya SMP 6, guru SMP 6. Sekarang murid sedikit ya, gajinya kecil kan. Akhirnya pada keluar satu. Saya tinggalin. Ya mereka perlu makan mungkin ya, wajar lah. Tapi tetap saya istiqomah terus. Saya 19 tahun depan harus jadi 38. Oh, tahun depan lagi 72, 76. Asal dapatkan tuh udah cita-cita dulu. Dalam satu anak harus bawa satu. Alhamdulillah. Nah ini ujungnya sekarang ini. Pokoknya 19. Gak punya modal, gak punya motor, saya gak punya apa-apa. Gak punya. Hanya tante aja tuh. Untuk beli gak beli. Kalau anak udah punya mana modal, udah bisa ngontrak. Saya di perumahan Mertua Indah. Iya, segede gini ini gede. Pelabuhannya pada bolong. Iya, demi Allah. Jadi saya makan pun masih nebeng di mertua. Kalau pulang nih saya ngajar, pusin air teh. Saya masukin ini pakai corong. Jadi saya yang ngingetin di warung mertua ke depan gitu kan. Jadi tahu ujung-ujung begini kan. Jadi nyuci saya bantuin, kadang-kadang istri saya capek saya bantu nyuci ya, bias begitu tuh. Kalau ngajar saya lebih awal jam 6 udah sampai di kelas karena takut ketahuan orang saya jalan kaki, punya motor. Mereka kalau kelas lebih nasihat dari Allah. Nah kayak begitu. Jadi makanya Anda ini di BORCES termasuk eksekutif. Kalau ayah dulu waktu di ngajar itu ya Allah baru-baru dapat makan ya. Tempat tidur kayak apa di Gariot Panto, Gariot koran, alasnya koran. Itu Silvi yang tahu Silvi. Tempat tidur saya tahu tuh, anak-anak sering kumpul di PU. Kalau nyomanya tempat saya juga sama kan. Tahu persis perjuangan saya. Kalau jam gini nih, jam 4 sore. Depan nongkrong tuh, mau utang kan lebih sejahtera. Kamu tau dok. Bilang enak amat tuh yayasan ya. Kata ngambil duit. Wah gitu. Telepon saya, kapan gue kayak gitu? Itu bang gitu. Itu gua. Sempet terbesit itu. Iya, cuman saya kapan kayak begitu ya. Enak amat tuh ketua yayasan saya bilang gitu ya. Datang jam 4. Nah, dapat duit. Ada harapan diambil ya. Balik lagi dia mah. Gitu. Nah, kata saya, enak ya ketua yayasan. Apa tuh kayak begitu ya. Terus sampai nongkrong depan teras. Nggak kepikiran punya gedung semewah ini, nggak punya gedung setinggi ini, nggak punya murid sebanyak ini, saya nggak kepikiran ya Allah. Punya mobil sebanyak ini nggak kepikiran ya Allah. Cuma saya bilang kapan gue kayak begitu gitu. Allah ternyata takdirkan ya. Nah seperti itu. Tanya ada pasukan itu yang sering komunikasi dengan saya. Cuma saya waktu dulu terus terang aja nggak pernah banyak minta ke yayasan.
nggak pernah saya. Ada Mauludan, ada Isra Mi'raj, ada apapun, nggak pernah minta dana ke yayasan. Saya selalu memberdayakan apa? Anak-anak murid saya, memberdayakan anak murid saya. Kejas, kita sumbangan ke material-material. Iya benar. Kalau mau MPLS nih, itu petek, waduh kayak di pasar. Satu anak kan bawa satu papat tuh, kalungin di sini ya. Padahal mah kita mau nanti gua makan di dalam buru-buru gitu padahal mah. Gitu Gun. Iya dulu begitu saya. Bahkan pasukannya nanya, kamu dari mana ini? Tuasan dari mana nih makan? Ya saya bilang ini anak-anak iuran. Begitu saya mau udah apa instrumen nggak pernah saya minta duit ke yayasan dan nggak punya tempat. Tapi selalu rame. Nah, itu karena saya senang dengan pekerjaan itu. Senang dengan pekerjaan mengajar. Saya tanya deh, pernahkah saya libur? Pernahkah saya terlambat ngajar di? Nggak pernah saya. Walaupun saya sakit selalu berangkat. Kenapa gitu? Kalau saya sakit 1 hari, maka 6 kelas anak atau 4 kelas anak nggak bisa belajar. Kan gitu ya. Kalau saya terlambat 1 jam, maka 1 kelas anak nggak bisa belajar. Saya rugi kasihan. Itu konsep saya. Maka saya lalu lebih awal. Saya selalu bersih. Anak piket selalu saya periksa. Maka saya dari tingkat 2 itu udah jadi siswaan. Wakil pasukan dipercaya. Padahal banyak yang sudah sarjana, tapi saya dipercaya oleh pasukan karena wali kelas saya selama 3 tahun di SMA 5 dia. Pas selalu bersih, bungkus pakai kalap dan sebagainya. Kalau juara umum kebersihan, gitu. Jadi saya tidak membayangkan kayak begitu, hanya menikmatin aja pekerjaan itu senang. Dan saya untungnya nggak pernah sakit lagi tuh. Waktu dulu nggak pernah sakit saya, alhamdulillah. Ternyata sakitnya baru sekarang. Allah anugerahkan saya di ujung-ujung ya umur udah agak tua, disuruh istirahat mungkin sama Allah. Dulu mah enggak pernah sakit saya. Walaupun tidur geletak teranjang pakai pakai di atas meja gitu nggak pernah sakit. Alhamdulillah. Gitu. Jadi terima kasih nih teman-teman yang mengabdinya sudah lumayan ya lama di koma ya. Ya kalau memang gini, kalau niat nyari uang mah jangan jadi guru lah. Jadi pembisnis. Ya jadi pembisnis. Tapi bisa jadi orang kaya. Kayak saya kan bisa. Ya kan? Nggak mudah. Nah itu dengan kerja keras. Ada celah, pasti ada celah. Tapi nggak sama ya. Mungkin ada celah bisnis dari tukang cendol, ada yang dari tukang combro, ada tukang gado-gado. Kayak ini ada celah untuk tukang beras, kan nggak tahu kita kan. Sini banget, sini banget. Ini namanya kan urusan Tuhan kan, Iya. Ini semata-mata ingin berjual beras ke saya kan juga ada izin dari Allah. Kalau nggak ada izin Allah kan nggak bisa, gitu Gun. Jadi semua seperti itu. Jadi jangan dijadikan sekolah ini untuk nyari harta, dari keberkahan. Yakin saya ada keberkahan. Karena saya sendiri. Saya nggak pernah hitungan dengan ketua yayasan, nggak pernah hitungan dengan kepala sekolah. Hobi ketemu anak, senang ketemu anak. Kalau saya hari ini nggak mengajar, rugi banget saya. Itu aja konsep saya. Kalau ibu saya hari ini nggak nyampe kepada anak, itu saya merasa rugi. Maka saya nggak waktu ngajar, terus saya tanya tuh, kasih Wahyu. Paling galak saya, tapi dekat dengan anak-anak. Makan di meja ini bareng, sampai taranjang, itu pakai kaos suku. Tapi strength sama anak, tapi dekat. Itu saya ada panutan anak-anak baru di BNI Sejahtera, di Taman Cahaya. Itu walaupun mereka digalakin, tapi karena kalau makan bareng, makan bubur bareng, saya. Tapi ketika mereka nakal, saya sama. Tuh, gitu ya Bu In, Din. Nah, jadi semangat terus, yuk. Jadi Anda harus jadi racun kebaikan. Racun kebaikan. Iya. Oh, nama. Racun. Racun kebaikan. Jadi teman-temannya termotivasi dengan orang-orang lama gitu kan. Jangan orang lama jadi merasa gua senior nih, sama dua jangan. Kita harus meracuni mereka dengan kebaikan. Nah kan ilmu dasarnya udah saya berikan tuh, keikhlasan, ya kan, bangun malam,
sedekah. Insya Allah itu akan mengantarkan juga, akan jadi magnet. Ya, nanti punya istri ada rezekinya, punya anak ada rezekinya, pasti itu pasti. Jangan takut. Kalau punya jodoh cepet-cepet kan gede kali, guys ya. Itu jangan pilih-pilih ting. Yang penting mah hidup sayang, ya kan? Hidup sayangnya din ya. Benar. Nanti itu mah ngikutin sendiri. Kalau dia gini kalau cari suami ganteng, digodain orang. Ya, jadi yang penting soleh, baik, ya. Ya setiap saya lah. Jangan jelek-jelek ting, ya kan? Ya, uyung guna gitu. Itu yang penting bisa membimbing kita. Uyung dulu Be. Mungkin Uyung ini Be, inget dulu waktu jadi kesiswaan Be. Oh, dibuka. Mungkin mudah-mudahan Bapak masih inget Be, waktu suruh motong rambut siswa, ya, yang sekarang di tempat kantornya Pak Tejet itu kan ada, ya, suka dimotong sana. Itu pas saya motong rambut ya, Bapak kan datang nih, Bapak datang. Jadi Yung, ku Bapak dicontohan, gitu kan, temen pakai mesin potong gitu kan. Nah, ini kenapa? Jadi masih ingat zaman itu sehingga kenangan itu Be, dengan Babe. Ada story ya. Ada historinya Be. Melekat. Jadi bukan masalah motong rambutnya Gun, bukan. Melekat. Ini Babe curang, licikan Babe. Jadi pas Babe ngambil mesin rambutnya, cukurnya, nggak tahu Babe lupa bahwa motong itu kayak gimana. Nah, jadi si posisi nah ini. Oh, itu apa alat memotong? Alat cukur Be. Alat cukur. Karena Babe kan waktu Yung zaman kesoan, Yung beli gitu kan danya. Nah, jadi Babe itu dulu Gun, waktu Nah, boleh gimana? Kan ditempel kan? Iya. Babe nggak ditempel Gun. Iya. Dipegang doang ke Babe. Pas dipotong rambut siswa, lepas pita. Pas pita dikasih ke Uyung. Babe lempar, Babe tanpa dosa gitu kan. Itu mungkin Menjaganya ya. Be, ukurannya Be. Ukurannya. Beda gitu. Pas pita dikasih ke Uyung. Kabur Babe nah. Nah itu Be, mungkin itu kenangan Uyung dengan Babe. Kalau dikasih Yung ya. Sorry gua. Cerdas soalnya ya. Pengen tahu aja ngajarin. So. Ngajarin. Iya Be. Ya mudah-mudahan Be, tahun ini kali bentuknya Be lah. Yang itu kenangan lah. Mengingatkan kita dulu waktu kalau makan di bawah ayah pakai piring seng, di bawah di deket kolam renang dulu. Waktu itu kan Umi Engko yang masak. Iya, ayah di situ. Pertama saya jadi guru di situ, makan pakai piring seng yang songhek gitu ya. Ingat nggak Boys? Kadang ya nikmat gitu, ayah gitu ya, nikmat tanpa melihat kita pakai fasilitas yang baik, yang bagus gitu ya. Walaupun dengan piring seng yang songhek juga kita alhamdulillah kebersamaan dari dulu di bawah ayah gitu. Ini yang mengingatkan. Ya, yang deket. Sekarang pakai itu bengkel. Bengkel gitu. Ini mungkin mengingatkan ayah seperti itu. Story-nya. Rawa ya. Iya. Lagi miskin kita ya. Iya, ayah gitu. Alhamdulillah sekarang kita bisa sama-sama pakai piring beling. Kalau dulu itu kan masih seng songhek. Udah seng songhek gitu, seperti itu. Kita masih merasakan seperti itu di bawah. Terima kasih. Ya, terus ini ayah maaf. Sebenarnya ada pesan dari almarhum Bapak. Itu belum bisa ketemu sama ayah. Setiap sembako dari ayah suka saya bawa ke Garut ayah. Biar orang tua bisa merasakan. Saya dari tahun 2000 di sini. Mungkin lama di Borces dari tahun 2006.
setiap beras, setiap apapun sembako suka saya bawa ke Garut. Dan sekarang almarhum, saya melihat ayah itu seperti bapak saya sendiri karena merantau di sini. Kebetulan dulu juga pertama saya ngajar di sini tuh dapat uang itu 150.000. Tapi alhamdulillah bisa kebeli motor udah 3 ayah, berkah gitu ya. Terus terima kasih juga saya dapat S2 dari ayah gitu ya. Mungkin kalau berpikir saya tidak pernah terbayang gitu akan mendapatkan titel S2, tetapi alhamdulillah berkah di Borces saya mendapatkan itu. Ini bukti saya kepada orang tua pada saat merantau, saya bisa bawa oleh-oleh dan dapat iya untuk orang tua di situ. Iya, iya, banyak ya, alhamdulillah gitu. Minimal hasil jerih payah anaknya, beras, sembako segala macam bisa dirasain oleh orang tua gitu ya. Iya, jadi mohon izin kalau ayah seperti ayah saya sendiri gitu di sini. Iya. Iya. Saya anggap ayah sendiri tapi nggak ngasih apa-apa ya. Udah banyak ayah. Sehat-sehat ya ayah. Amin, amin, sehat. Semua kita sehat, semangat terus. Kayak itu. Keluarga ya dari saya. Tetap semangat mengajar, loyalitas ditingkatkan, kerjasama ditingkatkan, dan melahirkan anak-anak Indonesia yang baik daripada kita. Ayah motivator yang luar biasa ini. Kegiatan Omejing dulu pertama yang mungkin sekarang mah udah jadi pensi besar ya gitu. Ayah dulu. Iya. Dulu mah kita ini di panggung yang kayak organ tunggal dulu. Ayah mungkin bisa lihat lagi pidato di sini. Ada di situ ya. Ada ayah fotonya. Ada fotonya. Iya, iya. Mungkin ayah mau lihat. Iya, ayah. Ini ada foto ayah lagi pidato waktu Omejing. Ini saya dapat TV dulu dari ayah. Oh, dapat ya. Iya, dapat TV waktu Family Gathering. Ini motor yang paling lama ini masih ada, alhamdulillah ya. Masih ada ya. Iya. Terus ini S2 saya waktu itu dapat hadiah dari ayah. Ini sembako yang selalu dari tahun ke tahun selalu saya nggak pernah buka, saya langsung bawa ke Garut. Ini foto ayah awal. Dan ini Bisa ganteng awal ya. Terima kasih. ayah boleh Ya, saya. makasih. Ini saya sama saya. Iya, iya. Bergaya. Foto mau dipoto coba. Ya, Bentar aja. Jadi pas ini sebentar. Ya Allah. Jadi ingat Bapak. Makasih. Makasih. Doanya nih kenang-kenangannya makasih banyak. Sorenya. Makasih. Salam sama keluarga sama semuanya. Kalau saya mah cengeng ya. Iya, belum apa-apa sih Bu. Iya, kata ayah suka bilang gini, ayah mau ngasih apa, mau ngasih beras buat setahun, ternyata Dini dapetnya tukang beras gitu, dan ayah tuh ngambilnya ke Dini, Dini sedih banget. Jadi omongan itu benar-benar doa gitu ya, ya. Kayak gitu. Kalau Dini mah nggak bisa ngasih apa-apa ya. Ini ada figura kegiatan-kegiatan yang ayah izinin, yang dulu tuh kita masih bersatu sama yang lain tuh nggak pernah diizinin. Tapi, iya, terus saya izinin gitu ketika bikin pensi Omejing gitu kan. Ini ada foto-fotonya ayah di sini. Ayah tuh nonton dari pagi sampai sore, itu kita seneng banget gitu. Terus dari event-event ini ayah, ini bikin film ya, nontonnya di kelas yang terpal gitu kan. Bikinin nih gitu kan. Nah, nanti ayah kasih modalnya bikinin studio yang bagus gitu kan. Akhirnya ayah tuh kasih uang, ingat banget ini malam-malam jam 8 ayah kasih uang Dini 2 juta beliin kain gitu, bikin studio yang bagus, kita bikin studio di atas gitu ya ya. Anak-anak tuh semangat banget gitu. Akhirnya bikin, ayah tuh seneng tuh sampai ayah tuh ngasih speech, ngasih pidato di depan anak-anak. Nah, kalian hebat, ayah bikinin sinema ya. Makanya kalau lihat sinema tuh saya ingat, ayah ini hadiah buat anak-anak DKV Broadcasting Multimedia gitu loh ya. Jadi
seneng aja gitu. Ayah selalu support apapun acara di sekolah asal bener gitu. Lu harus berkarya, lu boleh bikin pensi tapi harus berkarya gitu. Ini masih ingat banget. Terus kalau mau bikin acara lu harus ngajakin SMP, SMA kayak gitu ya. Ayah selalu ngomong gitu dari dulu kayak gitu. Lu nggak boleh, kalian nggak boleh sendiri ya kayak gitu ya. Karena Bordes itu ada SMP, SMA, SMK kayak gitu. Jadi ayah selalu begitu ngasih masukannya, selalu begitu. Makanya mungkin terima juga sekarang, ayo bareng-bareng yuk kalau bikin event yuk kayak gitu ya, percaya kayak gitu. Makanya foto-fotonya banyak banget di sini. Ini ada foto ayah waktu nyalonin jadi wali kota ya di sini sama Budian. Iya ya, kayak gitu. Terus ini walaupun gagal ya. Iya, tapi untung gagal. Sekolah saya jadi bisa merawat sekolah ya. Iya benar ya gitu. Ini buat ayah semua. Terus kalau ini ada Mawar mah ini mewakili saya, khususnya guru SMK gitu. Mawar itu kan tanda kasih ya. Kita tuh sayang banget sama ayah dan kita kangen banget sama ayah gitu. Ini mau ngasih ini buat ayah. Kita tuh kangen sama ayah gitu ya. Makasih. Iya ya. Din, makasih Din ya. Kangen banget. Semangatnya, terima kasih banyak ya. Ya Allah, ayah yang sehat ya. Amin. Ayah yang sehat. Terima kasih banyak ya. Tentang historinya. Terima kasih ya. Semangat ya. Kami anak-anak kami. Iya. Enggak repot. Bapak tahu ini apa, tapi nggak boleh dimakan. Oh, Ya, ini dulu Is pernah ke masjid. Dulu mah guru masih sedikit ya. Dulu Is ke masjid sama Bu Fatmah. Bapak dianterin ini sama Mang Uwo. Is yakin Bapak lapar, karena itu udah hampir jam makan siang, tapi Bapak pengen ngemil ini kata Mang Uwo. Tapi di situ ada Is ngeliatin mie aja. Terus kata Bapak, kenapa Is pengen? Iya mau katanya. Terus mungkin padahal Bapak mau, tapi dikasih ke Is. Akhirnya Is yang makan sama Bupat. Iya, ini yang di masjid yang tadi mungkin disampaikan sama teman-teman. Is dari 2005 mungkin bergabung di Borces. Terima kasih sudah kasih kesempatan Is bergabung di Borces, mengenal Bapak, mengenal teman-teman. Ya mungkin ini memang kekeluargaan kami terasa gitu. Ya. Jangankan Bapak bilang kalau mau kaya jangan jadi guru. Waktu kuliah pun sama dosen udah dibilang kalau kaya jangan jadi guru. Iya betul itu. Tapi sama dengan Bapak, alhamdulillah Is juga mungkin kalau untuk absensi, alhamdulillah nggak dikasih sakit gitu. Kalau seneng seneng ketemu anak-anak mungkin sama dengan Bapak. Seneng ketemu anak. Apalagi anak sudah gede, udah kuliah, udah semester 4, udah semester 4. Jadi di rumah juga. Kalau di rumah aja kalau sakit juga nggak betah ngapain gitu di rumah. Jadi memang senang ketemu anak-anak, ketemu teman-teman. Ya harapan Is emang Is tahu Bapak dulu. Ya tahulah gagah meskipun kecil tapi gagah gitu ya Pak. Ya semoga yang tidak mungkin buat kita ya manusia, tapi itu sangat mudah buat Allah. Ya tinggal Allah kun fayakun saja dengan ikhtiar. Bapak berobat kemana-mana, semoga memang ada jalan yang rezeki yang cocok untuk Bapak berobatnya. Allah angkat semua. Iya. Iya, Bapak kan ikhtiar bergerak gitu. Semoga dengan ikhtiar Bapak, geraknya Bapak, Allah kasih kesempatan, Allah cabut lagi sakit Bapak. Yang kata Ustaz Adi, Allahumma ani masanya dulu antara hamrohimin. Tidak mungkin tidak. Itu sangat mudah untuk Allah meskipun secara kedokteran menurut kita itu mustahil. Tapi kalau untuk Allah itu kan mudah banget ya Pak ya. Ini ada sapu tangan dari Is. Is sebenarnya memang lebih cengeng dari Miss Dini mungkin ya. Sebenarnya nggak mau bilang, tapi ya kenapa Is harus ngasih sapu tangan ini? Sebenarnya setiap doa Is, insya Allah Is doakan Bapak. Ya semoga Bapak bisa sehat lagi. Allah angkat sakitnya. Bapak bisa main lagi ke sana, bisa temenin Bu Rima. Ya insya Allah Allah kasih umur yang panjang buat Bapak dengan sehat dan keberkahan. Ini sapu tangan dari Is. Ya.
kasih. Sama-sama. Makasih doanya. Ya. Makasih doanya ya. Iya, sama-sama. Ini teman-teman ya. Terus kita terima ya semuanya nih. Nah, oh iya. Apa tuh saya ngasih apa ini? Banyak ngasih doanya ya. Iya. Ngasih doa. Kalian sehat juga, panjang umur, tetap semangat, berkah dalam kehidupannya. Allah rahmatin Allah ridhoi. Yang keluarga kalian juga diselamatkan. Yang sudah dan solehan, ya dijadikan anak-anak itu lebih daripada kita. Ya dan akhirat. Kayaknya foto tuh ya. Uyung gitu foto ya. Uyung gitu. Oh iya. Cukur rambut nah. Sorry. Ya, Gun, makasih banyak atas kehadiran kedatangan ke sini. Yang menyempatkan waktu ya. Ketemu dengan ayah nih. Nggak mungkin tidak juga nungguin apa-apa nih. Hanya nungguin semangat aja ya kalian. Pokoknya saya nitip cari keberkahan. Kalau dunia itu subjektif, yang mata pegana, ya tidak bisa menjamin kita tenang, tidak bisa menjamin kita tidak. Ya duit pas-pasan, anak soleh, istri soleh, rumah kontrak, kita istiqomah, misalnya kita tenang itu, tidak tergantung penyakit. Kayak seperti ini sekarang, punten ya, karena kondisi seperti ini nih. Tahu nggak tidur saya di mana? Ini tempat tidur saya udah bisa tahun setengah. Saya nggak bisa tidur di dalam rumah. Jangankan di kamar istri, di ruang tamu aja nih baru sebulan ini bisa saya tidur di dalam ruang tamu. Nggak tahu ada penyakit apa, saya juga nggak tahu, busa, gundah gulana, terlalu panas. Nah, jadi saya di sini tiap hari, tiap malam dijagain 4 satpam, termasuk anak asuh saya yang ngelani saya kalau bangun malam. Tapi tetap saya semangat bangun malam karena itu sudah naluri ya, jam 3 harus bangun. Kalau di sini saya dari sholat di sini. Gitu. Jadi tidur saya itu kenapa saya pindah dari sana? Nah itu maaf. Tadi saya bilang rumah besar nggak jaminan bahagia. Duit banyak juga tidak jaminan bahagia. Cuma saya bahagia punya uang rezeki Allah titipkan yang besar bisa dipakai untuk kepentingan umat. Itu aja punya kebahagiaan saya. Kalau makan tadi saya bilang ais dua, ya telur dua, rujak kelapa, nasi, masih alhamdulillah. Itu saya bersyukur. Tapi yang paling saya bersyukur Allah merupakan diri yang banyak ini bisa membangun fasilitas untuk itu yang punya nilai besar. Ya. Kan kita katanya sukses itu Pak, bukan mobil banyak, uang banyak, tapi bagaimana hidup kita bermanfaat atau tidak dengan orang lain. Ya, alhamdulillah kita karyawan ada sekitar 700, ya kan? Uang bangunan, Allah titipkan kita di sini. Nah, itu yang kebahagiaan saya udah terima. Itu kalau makan biasa alhamdulillah. Dan anak-anak saya seperti itu. Biasa nitip lagi buat teman-teman tetap semangat. Ya. Jadi itu bukan itu. Kalau kita ngejar-ngejar dunia capek. Ya, makasih teman-teman semuanya ya buat perhatiannya, sayangnya, mungkin momen-momen dulu akhirnya jadi bisa ini ya nostalgia gitu ya Miss, Bu In gitu ya. Mungkin juga orang-orang legend ini yang menyaksikan perjuangan prosesnya Borces menjadi Boas itu seperti apa, luar biasa ya. Tadi sampai saya baru tahu Bu In ada yang makan pakai pakai seng. Ya Allah, ayeuna mah alhamdulillah ya, walaupun mungkin masih sekedarnya gitu ya, tapi sudah alhamdulillah lah, sudah lebih dari cukup. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya ke sini dan memberikan sedikit kenang-kenangan buat si Bapak gitu ya. Atur nuhun. Saya kalian yang penyemangat saya ya. Ya, mengingat Doa, dulu. dengan doa. Ya. Doa kalian yang diaplikasikan melalui kenang-kenangan ini. Ya. Tetap semangat. Oke. Makasih ya.
saya atas selalu jadi motivasi kita semua ya. Terus memberikan dampak yang positif, manfaat juga untuk masyarakat. Selalu memberikan semangat juga. Guru-guru di sini sangkrat ada rasa yang benar-benar kangen ya. Pengen dikeliling ini ya, si Bapang keliling lagi kayak dulu ya. Iya, kemarin saya juga sana Pak, kapan lagi di sini Pak? Saya kemarin-kemarin ya ke ruang guru tuh ya kangen saya juga gitu ya. Insya Allah sehat walafiat ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya pengen juga ketemu ke ruangan banget yang pernah saya jelajahi. Gitu. Ya salam sama keluarga semua ya. Ya.